alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu alal mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidi salami majajtadam anjara mimmo kalantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana
bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki iku ana bab salatun nafli utawi salat sunnah. Salatun nafli utawi salat sunnah iku kismani ana loro. Kismun utawi kang sabagian iku latusannu kismun rupane ya. Sabagian latusannu kang ora den sunataken. Lahu kedue kismun apa jamaatun berjamaah. Apa jamaatun berjamaah. Karawatibi kaya salat rawatib. Wal muakkadu utawi kang den kukuhaken minha saking rawatib iku rakaatane 2 rakaat qabla subhin kang ing dalem sadurunge salat subuh. Wa dhuhrin lan ing dalem sadurunge salat duhur. Wa ba'dahu lan ing dalem sawuse salat duhur. Wa ba'da maghribin lan ing dalem sawuse salat maghrib. Wa ba'da isya'in lan ing dalem sawuse salat isya. Wa witrin lan salat witir. Wa witrun ngono lan salat witir. Ba'daha ing dalem sause isya. Wa ghairuhu utawi liyane muakkad. Artinya ghairu muakkad iku ziyadatu rakaataini nambahi 2 rakaat. Qabla duhrin ing dalem sadurunge salat duhur. Wa ba'dahu lan ing dalem sause duhur. Wa arba'un lan patang wa arba'in lan nambahi 4 rakaat. Qabla asrin ing dalem sadurunge salat asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat. Khafifatani kang cepet karone. Qabla maghribin ing dalem sadurunge salat maghrib. Salat sunnah itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang dalam pelaksanaannya tidak disunatkan berjamaah. Misalnya seperti salat rawatib. Salat rawatib itu salat yang mengiring-iringi salat fardu. Salat rawatib yang mengiringi salat fardu yang begitu banyak itu ada yang hukumnya sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang hukumnya sunnah muakkad adalah salat sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan sholat witir setelah isya. Ini adalah hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, kemudian ada yang hukumnya ghairu muakkad.
Mana yang ghairu muakkad, yaitu menambahkan 2 rakaat sebelum sholat duhur, menambahkan 2 rakaat setelah duhur. Berarti qobliyah duhur itu 4 rakaat, yang 2 muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Demikian pula dengan ba'diyah duhur, 4 rakaat itu yang 2 hukumnya muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Dan 4 rakaat seqobliyah asar, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Semua ini hukumnya adalah ghairu muakkad. Wa jum'atun utawi sholat Jumat iku kadzuhrin madani sholat duhur. Iku kadzuhrin madani sholat duhur. Artinya apa? Artinya ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini sebenarnya adalah masalah yang diperdebatkan ulama. Dalam perdebatan ulama itu membahas tentang, mempermasalahkan apakah Jumat itu pengganti duhur atau sholat yang berdiri sendiri. Nah, sehingga seperti kalau saya dengar-dengar orang Siddiqiyah itu mengatakan sholat itu ada mingguan, ada tahunan, ada harian. Nah, ini yang saya dengar. Saya belum pernah tabayun sendiri, belum pernah. Nah, perdebatan ini sampai hari ini tidak selesai. Nah, kalau di sini Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa sholat Jumat itu sebagaimana sholat duhur. Artinya kalau sebagaimana sholat duhur ada qobliyah dan ada ba'diyah. Wa yadkhulu lan mlebu apa waktu rawatibi, waktune sholat rawatib, qoblal fardi ing dalam sadurunge fardu, bidukhuli waktihi sebab mlebune waktune fardu, wa ba'dahu lan ing dalam sause fardu, bifilihi kelawan ngelakoni fardu, wa yakhrujani lan metu karune, yakni waktu rawatib qabla wa ba'da, bi khuruji waktihi sebab metune waktune fardu. Ini tolong diperhatikan ya. Waktu sholat rawatib itu masuknya waktunya sholat fardu, dan habisnya waktu rawatib adalah habisnya waktunya sholat fardu. Tidak ada pengaruhnya kamu sudah melakukan fardu atau belum. Misalnya begini, sekarang adzan berarti masuk waktu sholat duhur. Kemudian kamu sholat apa? Sholat qobliyah duhur. Sholat qobliyah duhur. Kemudian setelah sholat duhur kamu tidak langsung melakukan ba'diyah. Taruh misalnya jam 3 persis itu habislah waktu sholat duhur. Jam 3 kurang 5 menit itu kamu masih sempat melakukan 2 rakaat ba'diyah duhur. Itu tetap disebut sholat ba'diyah duhur, karena waktu duhurnya belum habis. Atau begini, kamu bangun tidur itu sudah jam 2:30, jam 3 kurang 10 menit. Jam 3 kurang 10 menit. Kamu langsung sholat duhur tanpa qobliyah.
tanpa mendahuluinya dengan 2 rakaat atau 4 rakaat. Kamu langsung sholat apa? Duhur, karena khawatir kalau waktunya habis. Lah, setelah sholat fardu duhur ini kamu lakukan, jam masih menunjukkan jam 3 kurang 5 menit. Akhirnya kamu melakukan sholat qobliyah. Qobliyah duhur, karena tadi belum sempat melakukan qobliyah duhur. Dan sekaligus melakukan ba'diyah duhur. Ini boleh dan tetap disebut sholat rawatib ada, bukan rawatib qadha. Kenapa disebut ada? Karena masih dalam waktunya sholat fardu duhur, sehingga masih disebut dengan ada. Berbeda kalau kamu selesai sholat duhur itu sudah langsung masuk waktu asar, kemudian kamu melakukan sholat qobliyah duhur dan ba'diyah duhur, maka itu disebut dengan rawatib qadha. Karena apa? Karena sudah keluar dari waktunya sholat fardu. Intinya jangan kamu pahami bahwa qobliyah itu harus selalu berada sebelum sholat fardu. Tidak. Karena yang menjadi ukuran itu adalah waktunya fardu. Walau wa ba'dahu bifi'lihi wa yakhrujani bi khuruji waqtihi. Wa afdaluha utawi utama-utamane rawatib iku alwitru salat witir. Wa aqalluhu utawi luweh utawa minimale witir iku rakaatun sak rakaat. Wa aktsaruhu utawi maksimale witir iku 11 ana 11. Waliman, jadi sholat rawatib yang paling utama adalah sholat witir. Minimal sholat witir adalah 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Waliman lan iku tetep kedue wong zada kang ngeluwi sapa man ala rakaatin ing atase sak rakaat. Alwaslu utawi nyambung bitasyahudin kelawan tasyahud siji. Au tasyahudaini utawa tasyahud loro. Fil akhiri ing dalem rakaat akhir, fil akhirataini ing dalem rakaat kang akhir karone. Orang yang menghendaki melakukan lebih dari 1 rakaat itu boleh memisahkan dengan tasyahud 1 atau 2. Kalau tasyahud 1 berarti dia melakukannya 2 rakaat. Kalau menggunakan 2 tasyahud berarti 4 rakaat atau 3 rakaat. Jadi kalau 3 rakaat, rakaat kedua memakai tasyahud, rakaat ketiga memakai tasyahud sebagaimana sholat maghrib. Sholat maghrib. Terserah. Mau 1 salam juga boleh, 2 rakaat salam juga boleh, 4 rakaat salam juga boleh. Wal faslu utawi misah iku afdalu luweh utama. Tapi diputus-putus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih utama. Apa alasannya lebih utama? Karena kalau kita memisah 2 rakaat dengan salam, maka perbuatannya semakin banyak. Perbuatannya semakin banyak. Ya, Kak, saya pernah ditanya itu. Pak, jamak qashar dengan jamak tok itu utama yang mana? Ya, ndelok-ndelok. Kalau kondisinya
Tidak, kalau kondisinya normal ya lebih baik jamak saja. Kenapa? Karena dengan jamak saja itu perbuatannya masih lebih banyak dibanding dengan jamak qashar. Dengan jamak qashar. Wasunna lan den sunataken apa takhiruhu, ngakhiraken witir, an sholatil lailin saking salat wengi. Dalam melakukan sholat witir itu disunatkan diakhirkan dari rangkaian sholatul lail. Wala yu'adu, ini dengan catatan ya, kalau kamu yakin bahwa nanti malam bangun. Kalau ndak yakin, saya nanti jangan-jangan ndak bangun, saya akhirkan utama, tapi karena ndak bangun ndak jadi melakukannya. Lain lagi kalau begitu ya habis sholat isya langsung, karena khawatir kalau nanti itu menjadi tidak bangun. Kalau tidak bangun otomatis tidak dapat dilaksanakan sholatnya. Andai kata kemudian tidak dapat dilaksanakan karena tertidur, apakah wajib ngulangi, Pak? I'adah wala yu'adulan ora den baleni apa witir. Ndak perlu mengkodok, itu ndak perlu. Wong ini sunnah. Wa an awalihi lan den sunataken ngakhiraken saking kawitane wengi. Lan den sunataken ngakhiraken witir saking kawitane wengi. Liman kedue wong wasika kang kumandel sapa man. Biaqdatihi kelawan tangine man, yaitu tadi, kalau kita yakin nanti malam akhir malam kita bisa bangun, maka lebih baik dilakukan di akhir malam. Kalau tidak yakin, ya berarti lebih baik kamu lakukan di awal malam. Lailan ing dalem wengi. Wa jama'atun lan den sunataken jamaah fi witri Ramadhana ing dalem salat witir ing dalem bulan Ramadan. Salat witir di luar Ramadan tidak disunatkan berjamaah. Kalau di dalam bulan Ramadan, salat witir disunatkan dilakukan dengan berjamaah. Wakad duha lan kaya salat duha. Wakad duha lan kaya salat duha. Wa aqalluha utawi minimale duha iku rakaatane 2 rakaat. Iku rakaatane 2 rakaat. Ini kok seperti sholat duha itu dari mana, Pak, maktufnya? Maktufnya tadi kismun latusanu lahu jama'atun karrawatibi. Yang kedua kadduha. Pemisahnya memang lumayan panjang. Iku maktufnya adalah karrawatib. Wa kadduha lan koyok salat duha. Wa aqalluha utawi minimale duha iku rakaatane 2 rakaat. Wa aktsaruha utawi maksimale duha iku isnata asyarata ono 12. Wa afdaluha utawi utama-utamane duha iku samanun 8 rakaat. Minimal sholat duha itu 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tetapi yang paling utama dilakukan adalah 8 rakaat. Kenapa? Alasannya adalah itba Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu seringkali melakukan duha itu
dengan jumlah bilangan 8 rakaat. Juga pernah 12 ya pernah, tapi sering-seringnya Nabi itu melakukannya dengan 8 rakaat. Sehingga itulah yang lebih utama. Alasannya apa? Itba, mengikuti Rasul. Wa tahiyati masjidin lan koyok salat tahiyatal masjid yang nomor 3. Katahiyati masjidin koyok salat tahiyatal masjid. Lidakhilihi kedue wong kang mlebu masjid. Wayah wa tahsululan hasil apa? Wa tahsululan hasil apa tahiyatal masjid birok ini kelawan 2 rakaat fa aktsaron nuli luweh akeh. Salat yang ketiga yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat tahiyatal masjid bagi orang yang memasuki masjid. Lah tahiyatal masjid itu boleh kamu lakukan minimal 2 rakaat atau lebih. Atau tahiyatul masjid itu dianggap cukup dengan melakukan sholat fardu. Misalnya begini, kita masuk masjid itu sholat jamaah sudah didirikan. Maka tidak perlu kamu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid secara khusus. Tapi langsung kita takbiratul ihram, sholat fardu bersama imam. Itu sudah dapat menggugurkan kesunatan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Artinya include begitu. Include. Wa tahsulu biraq'ataini fa aktsara. Walau kana dzalika fardhan aw naflan akhar. Jadi meskipun tidak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid secara khusus, dengan melakukan sholat fardu itu sudah dianggap cukup. Sudah, ini habis ya bagian yang pertama, sholat yang tidak disunatkan melakukannya dengan jamaah. Sekarang bagian yang kedua, Wakismun lan bagian yusanu kang den sunataken. Lahu kedue kismun kaidin koyok salat id. Wa kusufin lan salat gerhana. Wastisqain lan salat istisqa. Wa tarawiha lan salat tarawih. Waqta ngene. Wakta witrin ing dalem waktune salat witir. Wakta witrin ing dalem waktune salat witir. Bagian yang kedua, salat yang dalam pelaksanaannya disunatkan berjamaah. Seperti salat Idul Adha atau Idul Fitri. Salat kusuf atau khusuf, gerhana rembulan atau matahari. Wastisqain lan salat istisqa dalam rangka minta hujan. Salat tarawih. Semuanya ini disunatkan dalam pelaksanaannya berjamaah. Wahua utawi apa? Wahua utawi hadal kismu iku afdalu luweh utama. Bagian yang kedua ini artinya yang salat sunnah yang dalam pelaksanaannya berjamaah ini adalah lebih utama daripada bagian yang pertama tadi, yang dalam pelaksanaannya tidak dianjurkan berjamaah. Lagine ratibatu tetapine utawi salat rawatib iku afdalu luweh utama
minat tarawih tinimbang taraweh. Meskipun demikian, sholat sunnah rawatib tadi itu masih lebih utama daripada sholat taraweh. Wasuna lan den sunataken, kita sudah tahu begini ini loh. Sholat sunnah rawatib itu lebih utama dari taraweh. Tetapi kita meremehkan apa? Rawatib. Justru kalau ada orang yang tidak taraweh itu menjadi apa? Perbincangan, dirasani. Lapo mas kok gak taraweh? Koyok-koyokku apa? Koyok-koyokku ino. Padahal itu sunnah. Loh meskipun sunnah mas setahun pisan, itu tidak lebih utama daripada sholat rawatib. Ini bukan pendapat saya loh. Saya membaca kitab Fathul Wahhab begini. Kenapa beliau mengatakan begini? Karena alasannya adalah limuadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena kalau sholat rawatib itu Nabi selalu melakukannya. Berbeda dengan sholat taraweh. Nabi itu pernah ndak taraweh itu pernah. Itu artinya apa? Rawatib itu jauh lebih utama dibanding taraweh. Nah kita ini kadang-kadang kalau ndak taraweh itu merasa apa? Wah gak enak kabeh ngene-ngene. Itu ndak enak bukan urusan kepada Allah, tapi urusan bagaimana kalau nanti ditanyakan tetangga, dilihat tetangga, khawatir dilihat tetangga. Nah, makanya yang harus kita usahakan itu adalah bagaimana kita istiqomah selalu melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena kadang orang itu tidak terima. Masa begitu ngarang jawabannya? Saya ini pakai hadis. Ini ada hadisnya. Jadi Nabi itu memang pernah. Tidak terawih itu pernah. Ini biasa saja, kenapa kalau tidak terawih? Biasa saja. Sebagaimana kamu biasa meninggalkan qobliyah ba'diyah, biasa kok. Ada orang yang tidak terawih heboh, itu kualik namanya. Mestinya kita kalau ada orang yang tidak qobliyah ba'diyah itu harus heboh. Harus heboh dan merasa bersalah. Karena tidak sama persis dengan Nabi. Benda kalau orang tidak terawih dihebohi, kalau orang meninggal qobliyah ba'diyah biasa-biasa saja. Maka di sini ini pentingnya ilmu itu di sini. Harus objektif. Ngomong begini, mosok begitu mas? Iya memang begitu adanya kok. Itu kan ukuran kamu itu. Kalau terawih lebih utama daripada qobliyah ba'diyah. Enggak, yang lebih utama adalah rawatib meskipun tidak dilakukan berjamaah tapi lebih utama daripada apa? Sholat tarawih yang dilaksanakan dengan berjamaah. Ya letak titik keberatannya itu adalah istiqomahnya itu. Kita itu bisa kadang-kadang sholat 20 rakaat bisa. Sekali itu besoknya ya sudah enggak. Itu masih ringan daripada 2 rakaat tapi harus setiap hari. Istiqomah itu loh yang berat itu istiqomahnya. Fa inna wa sunna lan den sunataken apa qada'un naflin ngadani salat sunnah muaqatin kang anduweni waktu. Misalnya salat Idul Adha, Idul Fitri, salat sunnah rawatib. Itu salat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Itu disunatkan kalau kamu tertinggal, disunatkan mengkodok. Apa ya enek apa wong riyo gak melu salat akeh. Misalnya bengi ku melekan merconan takbiran keliling lah, pagi-pagi bangun sudah jam 9, orang sudah pulang dari masjid. Ya jangan gopoh, jangan heboh. Langsung saja salat 2 rakaat. Salat apa Mas? Salat Id. Oh gak ada khotbah ya ijen kok khotbah piye.
Wa sunnah qada'un naflin muaqqatin. Wala hasra lan ora ana itungan iku maujud. Limutlakin kedue salat sunah mutlak. Di luar apa itu? Dua bagian salat sunah tadi ada salat yang disebut dengan salat sunah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang tidak ada waktunya tertentu. Tidak ada sebabnya tertentu dan tidak ada waktunya tertentu. Ini juga tidak memiliki minimal rakaat dan maksimal rakaat. Ini disebut dengan salat sunnah mutlak. Fa inna wa lamun niat sapa wong fauqa rakaatin ing sak dhuwure sak rakaat tasyahada mongko tasyahud sapa man akhiran ing dalem rakaat kang akhir au wa kulla rakaataini utawa ing dalem saben-saben ron rakaat fa aksara nuli luweh akeh. Kalau kita melakukan sholat sunnah mutlak itu terserah kamu. Mau 2 rakaat salam, 3 rakaat salam, 4 rakaat salam, ataupun 10 rakaat salam. 1 salam, tidak masalah. Terserah kamu. 1000 rakaat salam, tidak masalah. Tetapi di sini dianjurkan apa? Setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Au qadran utawa niat ing kira-kira falahu mongko iku tetep kedue man ziyadatun utawi nambahi wa naqsun lan ngurangi innu yalamun den niati apa ziyadah lan naqsu. Kalau kita niat misalnya niat 2 rakaat, maka kita boleh menambah atau mengurangi. Misalnya niat sholat 4 rakaat, boleh menambah dan boleh mengurangi. Dengan catatan menambah dan mengurangi itu juga masuk bagian daripada niat. Misalnya begini, saya nanti kalau dengkul saya ndak sakit ya, tak 6 rakaat atau 8 lah. Kalau sakit ya kira-kira 2 rakaat atau 3 rakaat. Itu boleh kamu. Di tengah-tengah sholat, oh ternyata lutut saya tidak sakit. Wah, ditambah saja, tidak masalah. Wa illa lamun ora nuya, lamun ora den niati apa ziyadah lan nukson batalat mongko batal apa sholat. Nah, kalau kamu tidak memasukkan menambah dan mengurangi bagian daripada niat, maka jika kamu menambah atau mengurangi, itu membatalkan sholat. Fa in qama lamun ngadeg sapa wong li zaidin krana rakaat kang tambah sahwan halih lali qa'ada mongko lungguh sapa man tsumma qama nuli ngadeg sapa man lahu krono zaid insyaallah muno karep sapa man apabila dia berdiri untuk menambah rakaat. Kenapa berdiri? Karena dia lupa. Dan kalau ingat maka dia harus qa'ada summa qama lahu. Dia harus kembali duduk dulu, kemudian qama lahu, dia berdiri jika memang dia berkehendak untuk berdiri. Artinya apa kok harus duduk dulu? Karena tadi tidak sengaja. Tidak ada qasdunya. Kesengajaannya tidak boleh. Amal yang tidak ada qasdunya itu bukan dianggap amal. Jadi ketepatan itu tidak boleh. Kamu membaca Quran khatam, tapi dalam keadaan ngelindur, mengigau, maka tidak akan ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada qasdunya. Sehingga di sini apa? Harus duduk dulu lah. Kalau mau menambah silahkan berdiri.
Wa huwa utawi sunnah mutlak iku bilailin ing dalem wengi. Wa bi ausatihi lan tengah-tengah lail iku afdhalul luweh utama. Suma akhiruhu nuli ing akhirahu ing dalem akhiril lail. Salat sunnah mutlak itu yang lebih utama dilakukan pada malam hari. Pada malam hari. Titik. Wa sunnah lan den sunataken mingkuli rakaataini saking saben-saben 2 rakaat. Apa salamun salam mingkuli rakaataini saking saben-saben 2 rakaat. Wa tahajjudun lan salat tahajud. Disunatkan ya, kalau melakukan salat sunnah mutlak tadi, yang disunatkan itu tiap-tiap 2 rakaat. Meskipun boleh-boleh saja lebih dari 2 rakaat, tapi yang disunahkan adalah setiap 2 rakaat salam. Demikian pula disunatkan melakukan sholat tahajud pada malam hari. Wa kuriha lan den makruhaken apa tarkuhu tinggal tahajud limu'tadihi kedue wong kang biasaaken tahajud. Bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan sholat tahajud, ninggal tahajud itu makruh. Meninggalkan tahajud itu makruh. Lah yang tidak Pak, makruhnya terus itu, bukan berarti kalau sudah hendak biasa, saya kan hendak biasa sholat tahajud Pak, berarti tidak makruh. Ya, kok bahas makruh dan sampean itu meninggalkan keseluruhannya kok bahas makruh dan tidak makruh. Bukan begitu pemaknaannya. Artinya kita didorong betul-betul untuk bisa melakukan tahajud walau rakaatain. Sehingga sampai dimakruhkan apabila sudah biasa kemudian meninggalkannya. Itu dimakruhkan. Wa qiyamun lan den makruhaken apa jumeneng utawa salat bilailin ing dalem wengi. Yadru kang bahayani apa qiyamu lailin. Wa takhsisu lailati Jum'atin lan nentokaken malam Jumat bi qiyamin kelawan salat wengi. Jadi kalau salat lail itu dapat membahayakan kita sendiri, maka itu makruh. Ya, makruh. No kaya sampean lho, nang sekolah kok turu. Lapo Mas turu Mas Yahmene kok wis turu? Ngantuk Pak. Lapo ngemambengi? Salat tahajud Pak. Pirang rakaat? 100 rakaat. Mending iku mending wis ora salat melekan sekolah turu. La haula wala quwata illa billah. Ini harus dikembalikan pada kaidah. Salat tahajud itu sunnah. Sekolah wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Nah, wajib. Maka kembali kaedahnya al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Kewajiban itu tidak boleh ditinggal kecuali karena kewajiban yang lain. Sekolah tidur gara-gara alasannya tadi malam tahajud, itu namanya memenangkan sunnah daripada yang wajib. Orang yang melakukan sunnah ninggal wajib itu seperti orang yang memasang korden tapi mencopot jendelanya. Jendela itu fardu, korden itu sunnah. Lah kamu pasang kordennya, jendelanya kamu copot. Itu namanya orang edan. Orang gila namanya. Itu makruh ya, makruh. Kemudian dimakruhkan lagi menentukan, mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam. Itu ada hadisnya dalam Sahih Muslim. La takhassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kamu mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara beberapa malam. Di sholat malam ya diusahakan gitu setiap malam.
Kalau berat ya apa, tapi tidak boleh. Ini yang dimakruhkan tuh, kalau tidak malam Jumat tidak mau sholat, padahal sudah bangun. Apa mas kok melek kok gak sholat? Karena tidak malam Jumat toh. Lepas malam Jumatnya gak tangi blas. Ya, ruwet iki jenenge. Sudah ya. Babun fi sholatil jamaati. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.